Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi perkenalan dengan Statistika Ekonomi dan Bisnis FEB UI. Untuk itu, maka saya akan memulainya dengan orientasi awal, sehingga cakupan pembahasannya adalah pertama, tentang ruang lingkup pembahasan selama satu semester ini. Dan kedua adalah seputar definisi awal yang perlu difahami sejak waktu yang sangat awal. Dan ketiga adalah seputar data, objek yang menjadi aktivitas belajar kita. Mari kita lihat satu persatu. Ruang lingkup. Ruang lingkup pertama untuk 3 pekan pertama kita adalah membahas tentang penyajian dan eksplorasi data. Kemudian ada pembahasan tentang angka indeks, khususnya angka indeks harga. Dari topik ini diharapkan kita akan mampu menetapkan nilai real dan nilai nominal serta menetapkan inflasi. Kemudian ada topik probabilitas dasar untuk mengukur peluang di bawah kondisi tertentu, misalnya peluang menemukan transaksi yang menyimpang atau peluang untuk mendapatkan pekerjaan dalam masa yang sulit ini. Berikutnya adalah distribusi probabilitas yang merupakan penghitungan teoritis peluang kejadian tertentu yang dapat dijadikan landasan untuk menetapkan misalnya kapan memulai pembelian barang atau menetapkan jumlah titik pelayanan yang harus disediakan. Dan selanjutnya adalah tentang inference, yaitu bagaimana kita akan membuat kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan hasil sampel. Marilah kita akan beralih topik. Beberapa definisi yang pertama adalah statistics dan statistik dalam bahasa Inggris. Untuk yang pertama, statistics diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai statistika, yaitu metodologi ilmiah dalam rangka mengumpulkan, mengolah, meringkas, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan, serta menyimpulkan data kuantitatif. Mirip dengan matematika yang menjadi dari mathematics, serta fisika yang berasal dari kata physics. Kata statistics berikutnya, yang juga dengan S, statistics, dalam bahasa Inggris itu juga berarti data. Karena data adalah majemuk. Kata ini kemudian diterjemahkan menjadi statistik dalam bahasa Indonesia. Sehingga kita mendengar statistik pertanian, itu berarti data tentang pertanian. Atau statistik Indonesia, itu berarti data tentang berbagai hal dari Indonesia. Selanjutnya, kata statistik dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi statistik, yang artinya adalah magnitude atau besaran yang dapat dihitung dari data sampel. Sejalan dengan magnitude barusan, bila besaran tersebut dihitung dengan data populasi, maka namanya adalah parameter. Apa itu populasi? Populasi adalah himpunan keseluruhan objek yang diamati tanpa memperhatikan besarnya. Populasi bisa sangat besar, misalnya dalam studi tentang perilaku konsumsi bangsa Indonesia, maka populasinya adalah 260 juta orang Indonesia. Namun juga bisa sangat kecil, misalnya selera makan siang kelompok 3 kelas A, mata kuliah statistika ekonomi dan bisnis. Sehingga anggota populasinya mungkin hanya 5 atau 6 orang saja. Baiklah, kalau parameter adalah besaran milik populasi,
maka statistik sebagaimana dinyatakan sebelumnya itu adalah besaran milik sampel. Sampel sendiri diartikan sebagai sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili sang populasi itu sendiri. Kembali ke pengertian magnitude tadi, maka kita mengenal rata-rata hitung sampel yang disimbolkan dengan X bar. Dan rata-rata hitung populasi yang disimbolkan dengan mu. Atau deviasi standar sampel yang dinotasikan dengan S kecil. Dan deviasi standar populasi yang disimbolkan dengan sigma. Berikutnya kita bahas apa itu variabel dan data. Sesuai namanya, variabel merupakan sesuatu yang dapat mempunyai nilai berbeda-beda. Itu sebabnya namanya variabel. Sedangkan data adalah facts and figures sebagai hasil dari pengukuran atau penghitungan terhadap unit observasi. Unit observasi adalah satuan pemilik sifat-sifat yang diamati. Dalam sensus penduduk, satuan observasinya adalah orang per orang yang memiliki variabel-variabel jenis kelamin, tanggal lahir, pekerjaan, latar belakang etnis, dan sebagainya. Hasil pengamatan nilai-nilai pada berbagai variabel itu menghasilkan data. Saya akan sertakan tautan nanti di bawah ini yang bagus sekali membahas tentang data dan variabel. Definisi terakhir yang akan ditampilkan pada kesempatan awal ini adalah pembagian metode statistika menjadi statistika deskriptif dan statistika inference. Statistika deskriptif adalah metode statistika yang mendeskripsikan data dengan tabel, charts, atau atribut data lainnya. Sedangkan statistika inference adalah metode statistika yang dimaksudkan untuk menarik kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan hasil sampel atau statistik sampel. Jadi, misalnya kita menarik kesimpulan tentang mu berdasarkan X bar. Nah, itu adalah berbagai definisi awal yang layak untuk diketahui sebelum kita masuk ke dalam konsep penting dalam statistika, yaitu konsep yang diperlukan dalam kaitannya dengan data. Yang pertama adalah tentang tingkat pengukuran data. Kita mengenal ada 4 ukuran, dari yang paling rendah atau primitif sampai dengan yang paling tinggi. Yang pertama adalah ukuran nominal. Data dengan skala ukur nominal tidak mempunyai gradasi. Semua sama tingginya atau sama rendahnya. Jenis kelamin dan latar belakang geografis. Asal SMA, mahasiswa FEB UI 2020 misalnya, itu adalah contoh dari data nominal. Atas data dengan skala ini, kita hanya mampu menghitung frekuensi relatif atau besaran yang disebut modus atau mode. Ya. Kemudian ada skala ukur ordinal. Sesuai dengan namanya, sekarang ada order atau urutan. Misalnya sangat suka, suka, agak suka, kurang suka, tidak suka. Sangat suka itu memang lebih tinggi daripada suka atau agak suka. Namun kita tidak dapat membuat selisih antara kedua nilai tersebut. Ya. Terhadap data skala ini dapat dilakukan penghitungan atribut yang lebih banyak dibandingkan dengan yang nominal tadi, karena selain dapat menghitung mode-nya, modusnya, kita juga dapat menghitung mediannya. Skala ukur ketiga adalah interval. Pada skala ukur ini,
selisih antar nilai sudah mempunyai makna. Namun kita belum bisa membuat perbandingan rasio antara keduanya karena skala ukur ini tidak mempunyai nilai nol mutlak. Contohnya adalah kalender dan temperatur. Memang 55 derajat Celcius adalah 10 derajat lebih panas daripada 45 derajat Celcius. Namun kita tidak bisa mengatakan bahwa 100 derajat Celcius itu adalah 2 kali lipat panasnya 50 derajat Celcius. Sama halnya kita tidak bisa mengatakan bahwa tahun 2020 itu adalah 2 kali lipat tahun 2010. Nah, skala ukur tertinggi adalah rasio yang mempunyai nilai nol yang mutlak sehingga kita bisa membuat perbandingan rasio. Pendapatan nol berarti tidak ada pendapatan. Dan sehingga di sini kita bisa mengatakan bahwa pendapatan 100 itu adalah separuh dari pendapatan 200. Sama halnya 2000 tahun itu adalah 2 kali lipat dari 1000 tahun. Baik, berikutnya adalah klasifikasi variabel. Variabel dibedakan menjadi variabel kualitatif atau variabel kategorikal ketika skala ukurnya adalah nominal atau ordinal, dan variabel kuantitatif atau variabel numerikal ketika skala ukurnya adalah interval atau rasio. Untuk data numerikal ini dapat dibedakan menjadi variabel diskret ketika datanya terbatas pada nilai penghitungan sehingga berupa bilangan bulat, dan variabel kontinu ketika nilainya merupakan hasil pengukuran. Selanjutnya ada jenis-jenis data. Pertama, jenis data menurut waktunya dikumpulkan. Jika dikumpulkan dari waktu ke waktu, maka data tersebut disebut sebagai data time series. Indeks harga saham sektor pertanian harian sepanjang 2019 misalnya, itu adalah contoh data time series. Jika dikumpulkan pada satu waktu tertentu, lintas individu atau lintas lokasi atau lintas cabang misalnya, itu akan disebut sebagai data cross-sectional. Penjualan KFC lintas kota misalnya, atau pendapatan regional lintas provinsi misalnya, itu adalah contoh data cross-sectional. Kemudian, jenis data dikelompokkan menurut pihak yang mengumpulkan. Jika data dikumpulkan oleh pihak yang membutuhkan untuk studinya, disebut data primer. Sedangkan bila data dikumpulkan pihak lain, bukan untuk studi yang kita lakukan, maka data itu bagi kita adalah data sekunder. Demikianlah perkenalan dengan metode statistika. Sebelum mengakhirinya, saya akan sampaikan 2 tautan ringkas namun jelas yang menyampaikan tentang tingkat pengukuran data atau TPD dan data dan variabel atau DV yang dapat memperkaya pengetahuan Anda tentang materi tersebut. Demikianlah pemaparan untuk sub CPMK 1 dari statistika untuk ekonomi dan bisnis. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.